Sobat Sawit, sekarang sedang berlangsung seminar nasional potensi intercropping padi gogo pada lahan peremajaan sawit rakyat yang dilaksanakan oleh IPB University didukung oleh PT Perkebunan Nusantara dan Riset Perkebunan Nusantara Bogor 16 November 2024. Dalam sambutan, staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian menyampaikan ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis di dunia saat ini, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di panggung internasional. Acara ini juga menghadirkan sesi diskusi yang menghadirkan narasumber dari pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Dalam acara ini disampaikan dukungan untuk mencapai suksesnya intercropping di lahan peremajaan sawit rakyat atau PSR, yaitu komitmen dan dukungan regulasi, kelembagaan dan legalitas lahan petani, fasilitas pendanaan. Kesimpulannya, program ini memungkinkan tercapainya swasembada pangan dengan dukungan dari berbagai pihak terkait. Ya, jadi saat ini kita menyelenggarakan kegiatan untuk mengkaji potensi intercropping padi gogo di lahan peremajaan sawit rakyat. Saya kira ini penting untuk mendukung swasembada beras. Kenapa? Karena lahan di dunia ini saat ini hanya 5,1 miliar hektar dan kebutuhan sampai 2030 itu 5,4 miliar hektar, sehingga diperlukan tambahan 300 juta hektar untuk bisa mensuplai kebutuhan pangan dunia. Nah, sehingga Indonesia pun juga harus berpikir dengan keterbatasan lahan yang ada, perlu untuk mencari lahan alternatif. Sehingga lahan sawit, lahan yang saya kira sangat potensial dengan jutaan hektar itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk padi gogo, padi lahan kering. Dan itu akan bisa meningkatkan produksi beras kita. Ya, ini saya kira masih sangat bervariasi ya, bisa sekitar, karena itu lahan kering, untuk beras itu kurang lebih sekitar bisa 3 ton ya. Per hektar. Ya, bayangkan kalau itu bisa ditanam 500.000 hektar, ya Anda bisa menghitung sendiri 1,5 juta ton tambahan beras ya, bukan gabah. Ya. Terus daerah mana saja Pak yang? Saya kira luar Pak, banyak lah, di Sumatera banyak, di Kalimantan banyak. Mungkin kita akan coba dulu di Sumatera dulu. Ya, harapan saya kira Komisi 4 mendukung ini ya. Nanti dengan DPD PKS, kemudian dengan PTPN, dengan yang lain-lain supaya disinergikan dengan apa yang menjadi pemikiran di Komisi 4 ya. Dukungannya kan kalau DPR RI itu kan ada fungsi legislasi, berarti kalau ada aturan-aturan yang perlu diperbaiki dari segi anggaran, penganggaran kan lewat DPR itu kan. Nah, APBN-nya digedoknya kan harus programnya jelas gitu kan. Kemudian ada pengawasan, sebenarnya fungsi pengawasan, apakah program-program dari pemerintah itu berjalan bagaimana mestinya atau tidak. Ya, tiga di fungsi itu. Nah, berarti dari segi anggaran dan pengawasan ya Pak? Anggaran, pengawasan, dan aturan. Dan aturan, oke.